In English, the predicate of the sentence can be a common verb or be. If there is no verb in it, we may fill in a form of be. Hi, I'm Anna. Welcome back here, guys. Video ini akan membahas tentang bentuk-bentuk be dalam bahasa Inggris atau bisa kita sebut dengan forms of be. Kegunaan dari be yakni untuk mengungkapkan beberapa situasi yang berbeda antara lain profession or occupation. For example, they are the trudgers. Mrs. Allen is a housewife. Nationality. For example, George is Greek. Mr. Imran is Indonesian. Size and shape. For example, the class is big. The table is round. Age. For example, I am 31 years. The baby is 4 months. Characteristics. For example, they are diligent. Mr. Tom is very clever. Condition. For example, Sonny is sick. Mrs. Chan is so well. Place. For example, I am here. The students are there. Color. For example, the bag is yellow. The umbrellas are red. Ada beberapa bentuk be dan digunakan sesuai dengan subjek dan tenses atau sesuai masanya. Bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. The present forms of be. The past forms of be. The present perfect forms of be. The past perfect forms of be. The present forms of be. Digunakan untuk subjek I, sementara is digunakan untuk subjek ketiga tunggal she, he, it. Are digunakan untuk subjek you, we, they. Yuk sama-sama kita perhatikan contoh berikut. Ada affirmative statement atau pernyataan penyetujuan, he is there. Bentuk negatif statement atau pernyataan negatifnya ialah he is not there. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk kalimat tanya ada dua tipe ya. Pertama, yes or no questions atau pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Seperti, is he there? Yang kedua adalah tipe questions word or information questions, yakni kalimat tanya dengan jawaban berupa susunan kata atau informasi seperti where is he? Bentuk yang kedua ada the past forms of be yang terdiri atas was and were. Was digunakan untuk subjek orang pertama dan orang ketiga tunggal, yakni I, she, he, it. Sementara were digunakan untuk subjek you, we, and they. Contohnya, kalimat pernyataan positifnya, she was at the market 2 days ago. Bentuk pernyataan negatifnya, she was not at the market 2 days ago. Kalimat tanyanya, was she at the market 2 days ago? When was she at the market? Where was she 2 days ago? Next, the present perfect forms of be. Present perfect tense is used for an action which goes on a long time ago, but it's still counting. Its tense has two types, has been and have been. Has been digunakan untuk subjek she, he, it. Sementara have been digunakan untuk subjek I, we, you, and they. Contoh untuk kalimat pernyataan, they have been here for 2 hours. Sementara contoh untuk kalimat pernyataan negatif, they have not been here for 2 hours. Kita perhatikan bersama, letak not berada di antara have dan been. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, have they been here for 2 hours? Atau bisa juga seperti berikut. How long have they been here?
Bentuk dari be yang terakhir adalah the past perfect forms of be. Past perfect tense is used for an action which it's been a long time. Kejadian yang sudah lama berlalu dan sudah tidak dilakukan lagi. Bentuknya hanya satu, yakni had been. Dalam past perfect tense, had been digunakan untuk semua subjek. I had been there since 7 until 8 yesterday. Bentuk kalimat pernyataan negatifnya, I had not been there since 7 until 8 yesterday. Kata not juga berada di antara had dan been ya. Bentuk kalimat pertanyaannya, had you been there since 7 until 8 yesterday? Cara menjawabnya bisa dengan, yes, I had been there since 7 until 8 yesterday. Atau bisa juga, no, I had not been there since 7 until 8 yesterday. Bentuk kalimat tanya lainnya dari pernyataan di atas, how long had you been there yesterday? Kita bisa menjawabnya dengan, I had been there since 7 until 8 yesterday. Nah, berikut ada beberapa soal buat pemanasan sedikit lah ya, khusus materi forms of be ini. Boleh dicoba loh. Ini dia pembahasan dari latihan soal tadi. Nomor 1, Andy blah blah a student in this school for 3 years. Let's pay attention. Terdapat adverb of time atau kata keterangan waktu, yakni for 3 years, yang berarti kejadian ini ada selama 3 tahun dan berlangsung sampai sekarang. Untuk itu, tense yang tepat digunakan pada soal nomor 1 ini adalah present perfect tense. Dikarenakan subjeknya adalah seorang pria bernama Andy, maka be yang cocok melengkapinya yaitu has been. Andy has been a student in this school for 3 years. Number 2, that blah blah a piece of paper. Subjeknya merujuk pada demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk that terhadap kata benda tunggal yakni a piece of paper. Maka to be yang cocok untuk mengisi kalimat tersebut adalah is dan termasuk pula dalam kategori the present forms of be. That is a piece of paper. Number 3, Jenny and Joe blah blah musician for 2 years since 2019. Penjelasan untuk nomor 3 ini sama banget seperti nomor 1 ya. Dikarenakan kata keterangan waktunya adalah for 2 years since 2019, menunjukkan bahwa kejadian sudah dan masih berlangsung alias present perfect tense. Subjek pada soal nomor 3 ada 2 orang, yakni Jenny and Joe. Maka be yang tepat untuk mengisi soal tersebut adalah have been. Jenny and Joe have been musicians for 2 years since 2019. Kita ke nomor 4. A few days ago, Mary blah blah at a religious meeting. Perhatikan kata keterangan waktu a few days ago atau beberapa hari yang lalu yang menandakan bahwa kalimat ini ada dalam bentuk lampau atau past tense. Subjeknya juga adalah nama seorang wanita bernama Mary, artinya orang ketiga tunggal. Jadi be yang cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah was. A few days ago, Mary was at a religious meeting. We continue to the next number. The tourist blah blah in the post office. Bila kita perhatikan secara keseluruhan, kalimat ini jenisnya adalah present tense yang berarti menggunakan the present forms of be, yakni am, is, are. To be manakah yang sesuai? Yup, to be are.
Karena subjek dari kalimat tersebut adalah orang ketiga jamak, yaitu the tourist atau para turis itu yang tentunya lebih dari satu. The tourists are in the post office. Nomor 6. My mother and I blah blah at the market yesterday morning. Menurut aku, hal pertama yang harus diperhatikan saat menemukan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris adalah dengan memperhatikan keterangan waktunya. Pada soal nomor 6 ini, the adverb of time is yesterday morning atau kemarin pagi. Maka bisa dipastikan pola kalimatnya adalah past tense. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah subjek kalimat. Pada soal ini, subjeknya adalah my mother and I, ibuku dan aku. Berarti jamak ya. Maka to be yang cocok adalah were. My mother and I were at the market yesterday morning. Ayo, harus semangat. Nomor terakhir. I blah blah to Balikpapan since 7 until 11 o'clock a week ago. Perhatikan keterangan waktu since 7 until 11 o'clock a week ago yang artinya sejak pukul 7 sampai pukul 11 seminggu yang lalu. Di mana kalimat tersebut menunjukkan bahwa peristiwa itu telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Maka tenses yang tepat adalah past perfect. Bentuk be pada past perfect tense hanya satu, yakni had been. Maka jawabannya adalah I had been to Balikpapan since 7 until 11 o'clock a week ago. Baik, selesai sudah pembahasan untuk bentuk-bentuk be dalam bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.